Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leri Kurnia Putri, NPM 0223-013. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, semester 5 reguler pagi, dengan mata kuliah Manajemen Mutu dan Kinerja, dan dosen pengampu Bu Sutina MSI. Baiklah, pada video ini saya akan menganalisis value for money dalam kasus BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu input. Input utama BPJS Kesehatan adalah dana, sumber daya manusia atau SDM, fasilitas, sistem, dan kebijakan. Dan masalah yang terjadi dalam input tersebut adalah masalah input tersebut meliputi kekurangan dana, tenaga, fasilitas, serta ketidakakuratan data dan koordinasi. Lalu yang kedua yaitu ada proses. Proses utama BPJS Kesehatan mencakup pendaftaran, pengelolaan iuran, pelayanan, dan klaim. Masalah yang terdapat dalam proses tersebut ialah meliputi keterlambatan, kesalahan data, birokrasi panjang, dan kualitas pelayanan yang belum merata. Lalu yang ketiga ada output. Output utama BPJS Kesehatan adalah peningkatan jumlah peserta dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Masalah yang terdapat pada kualitas pelayanan yang belum optimal, defisit keuangan, dan ketidakmerataan akses. Dan yang keempat itu ada outcome. Outcome utama BPJS Kesehatan adalah meningkatnya akses dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Masalah yang terdapat yaitu masalahnya terletak pada kualitas layanan, ketimpangan akses, dan keberlanjutan program secara finansial. Lalu yang kelima yaitu impact. Impact utama BPJS Kesehatan adalah meningkatnya akses layanan kesehatan, dan masalah yang terdapat adalah masalah yang muncul dari dampak tersebut adalah penurunan kualitas pelayanan dan ketimpangan akses. Dan yang keenam yaitu ada benefit. Benefit utama BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Masalah yang terdapat adalah manfaat belum dirasakan merata, kualitas layanan berbeda-beda, dan keberlanjutan program masih menjadi tantangan. Dalam analisis value for money, yang pertama yaitu ada efektif. BPJS Kesehatan sudah efektif dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Program ini berhasil mencakup lebih dari 90% penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta JKN. Alasannya bisa dikatakan efektif karena masyarakat tidak lagi kesulitan membayar biaya pengobatan karena ditanggung BPJS. Dan program membantu kelompok miskin melalui PBI atau penerima bantuan iuran. Dan masalah yang terdapat dalam efektif tersebut adalah kualitas pelayanan di lapangan belum optimal, dan belum semua masyarakat mendapat layanan yang setara di setiap daerah. Kesimpulan dari efektif tersebut adalah efektif dalam cakupan peserta, tetapi belum efektif sepenuhnya dalam kualitas pelayanan. Lalu yang kedua, efisien. BPJS Kesehatan berusaha mengelola iuran peserta untuk membiayai pelayanan kesehatan secara gotong royong. Alasannya, sistem iuran rutin membuat pembiayaan kesehatan lebih teratur dan berkesinambungan. Dan pengelolaan dilakukan secara terpusat untuk menghemat biaya administrasi. Masalah yang didapat dalam efisien tersebut adalah masih sering terjadi defisit dana, artinya pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Dan proses administrasi dan klaim rumah sakit lambat menyebabkan keterlambatan pembayaran. Kesimpulannya, upaya efisiensi sudah ada, tetapi belum optimal karena manajemen dana dan birokrasi masih lemah. Yang ketiga yaitu akuntabel. BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Alasannya, setiap tahun ada laporan resmi yang dipublikasikan dan terdapat sistem pengawasan internal dan eksternal dari pemerintah. Masalah yang didapat dalam akuntabel tersebut yaitu laporan keuangan sering disorot karena ketidaksesuaian antara iuran dan pengeluaran. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masih rendah akibat kurangnya transparansi hasil audit. Dari kesimpulan tersebut, akuntabilitas sudah diterapkan secara formal, tetapi kepercayaan publik masih perlu diperkuat. Dan yang keempat yaitu transparan. BPJS Kesehatan sudah menyediakan akses informasi publik melalui situs resmi, call center 165, dan aplikasi mobile JKN. Alasannya, peserta dapat memeriksa status keanggotaan, tagihan, dan riwayat pelayanan. Informasi umum tentang program mudah ditemukan.
Masalah yang terdapat dalam transparan tersebut yaitu informasi mengenai penggunaan data, defisit, dan laporan keuangan kurang jelas bagi masyarakat awam. Dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban peserta masih kurang menyeluruh. Kesimpulan dari transparan tersebut yaitu sudah transparan secara sistem tetapi belum terbuka sepenuhnya dan sulit dipahami oleh masyarakat luas. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.